Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, the bilingual students of bilingual class of SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Hope Allah always blessed us. And again, I always say that I hope that we are stay healthy. So in this video, we will learn about changing state of matter. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ini adalah pertemuan ketiga ya. Bahasan kita tentang perubahan wujud benda. In specific, we learn unit 5 on Cambridge book. Kita belajar unit 5 dari buku Cambridge. You can open up your book page 68 halaman 68. So in the last meeting, di pertemuan terakhir, kalian sudah melakukan eksperimen virtual tentang proses pemanasan es menggunakan pembakar bunsen. Kemudian ketika esnya dipanaskan, dimasukkan dulu dalam wadah tentunya ya. Ketika esnya dipanaskan, kalian ukur suhunya. Nah, dari situ kalian dapat data tentang peningkatan suhu dari es tadi. Nah, selain dapat data peningkatan suhu, kalian juga mengetahui tentang perubahan wujud dari es ya. Es yang mulanya benda padat ketika dipanaskan berubah menjadi cair, kemudian dari cair dan setelah itu ada beberapa yang menguap. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh kenapa sih ketika es dipanaskan dia akan mencair kemudian berubah wujud dan akhirnya ada beberapa bagian es yang menguap ya. So please watch the video till the end. Silahkan simak video sampai akhir, don't skip ya. Okay, let's check it out. The learning goal, tujuan pembelajarannya adalah you have to describe the effect of heat to the state of matter. Kalian bisa menjelaskan efek dari heat. Heat itu adalah panas, energi panas, to the state of matter, pada perubahan wujud benda. Kita coba review lagi bagaimana cara eksperimennya. Tadi kita panaskan, kemudian kita tentukan waktunya per berapa menit dan kita baca hasil suhunya. Nah, ini kita panaskan lagi. Ini menit ke-9. Kita lihat kenaikan suhunya. Dan seterusnya, ini menit ke-10. Kemudian kita lihat lagi suhunya. Nah, selain suhu juga kita lihat wujud dari bendanya. Apakah padat, cair, atau gas. Nah, ini menit ke-11. Oke, nah seterusnya. Kalau tidak salah sampai menit ke-35 ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada salah satu hasil eksperimen yang sudah kalian lakukan oleh Nai. Ini kalau tidak salah hasil eksperimennya Nai. Ini ada beberapa kolom. Times dalam minutes, temperature dalam derajat Celcius, dan pace of water. Menitnya ini tadi yang seperti yang sudah dibilang, menit pertama sampai menit ke-35. Sedangkan temperaturnya ternyata yang terobservasi itu 0 derajat Celcius sampai 97 derajat Celcius. Terakhir ada pace of water. Ini harusnya pace of H2O ya, kalau water kan udah jelas liquid. Di sini adalah solid or liquid, ada liquid aja, ada liquid atau gases. Jadi kita bahas apa sih ini maksudnya solid or liquid, ini liquid aja dan liquid or gases. Oke, itu tadi review about our experiment, virtual experiment about heating an ice. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ice. Ice itu adalah H2O on solid. Nah, pertama ada kalimat seperti ini. The particle in solid are arranged in a fixed pattern, held together strongly and tightly. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di beberapa pekan sebelumnya bahwa partikel pada wujud padat itu tersusun dari susunan yang fix gitu, nggak bisa bergerak ke sembarangan arah.
Ditambahkan lagi penjelasan held together strongly and tightly. Kemudian, the particle in solid vibrate. Karena tersusun dari fixed pattern, maka partikelnya hanya bisa vibrate, nggak bisa gerak secara bebas. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Mohon diingat lagi juga, the particle vibrate karena ada energi yang menyebabkan partikel tersebut vibrate atau bergetar. Apa sih yang menyebabkan partikelnya bergetar? Karena ada panas. Nah, sebelum ada kompor, partikelnya vibrate karena dapat energi panas dari lingkungan sekitar. Ketika kita panaskan, maka energi panasnya bertambah. Tadi kan sumbernya cuma dari lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar sekarang sumbernya bertambah dari sumber panas. Dalam contoh ini adalah dari pembakar bunsen. The more energy the particle have, the more they vibrate. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa partikelnya vibrate karena dapat energi panas dari lingkungan sekitar. Kalau energi panasnya ditambah dari pembakar bunsen tadi, maka partikelnya dapat energi tambahan sehingga vibrate-nya juga bertambah gitu ya. Jadi semakin bergetar. Kalau misalnya terus-terusan bergetar, maka arrange in a fixed pattern ini akan terlepas gitu. Maka akan ada partikel yang terlepas karena saking seringnya dia bergetar. Sehingga kalau misalkan kita lihat gambar di sini, ada es yang sudah mencair dan ada es yang masih dalam bentuk padat. Nah, yang sudah mencair ini adalah partikel yang bergetar sudah lebih cepat karena tambahan energi dari pembakar bunsen. Nah, misalkan ini perhatikan di bagian kanan bawah ada partikel yang masih fixed di tempatnya, ada yang geraknya bebas. Nah, yang bawah ini adalah animasi dari gerak partikel pada benda cair. Yang atas padat. Kelihatan bedanya ya? Nah, maka hasil eksperimen dari teman kalian itu di sini ditulis solid or liquid. Karena benda yang teramati dalam glass breaker tadi ada es yang sudah berbentuk cair dan ada juga es yang masih dalam bentuk padat. Maka di sini ditulis solid or liquid. Lanjut, water H2O on liquid. Air dan es yang bercampur itu terus-menerus dipanaskan sehingga partikelnya semuanya sekarang bergerak semakin cepat. Jadi yang masih dalam bentuk es ini juga bergerak semakin cepat karena semakin cepat jaraknya semakin renggang. When solid or ice are heated more strongly, they melt. Ketika es itu terus-menerus dipanaskan, maka esnya akan mencair, artinya esnya berubah wujud menjadi liquid. The particles vibrate more and more as heat energy transferred to them. Jadi tadi kan hanya beberapa yang menjadi air ya, karena terus-menerus dipanaskan, maka vibrate-nya semakin kencang, semakin cepat, dan semuanya berubah jadi air. Gitu. Nah, sehingga hasil eksperimen teman kalian di menit ke-13 sampai menit 29 itu phase of H2O-nya adalah liquid dalam bentuk cair. Suhunya berapa? Suhunya 42 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Water vapor H2O dalam bentuk gas atau gas. Air yang berbentuk liquid tadi dipanaskan terus-menerus, maka partikelnya akan semakin cepat vibrate-nya, semakin cepat gerakannya. When we heat up the water, the liquid is evaporate and eventually boil. Airnya akan evaporate atau menguap and eventually boil. Dan lama-kelamaan akan mendidih. Oke, kita coba lihat di layar ya. Ini visualisasinya seperti ini. Partikel yang awalnya berbentuk liquid, ketika terus-menerus dipanaskan, maka gerakannya semakin cepat,
dan jaraknya semakin jauh. Karena jaraknya semakin jauh, maka airnya berubah wujud menjadi gas. Sehingga di eksperimen teman kalian hasilnya ditulis seperti ini. Menit ke-30 sampai ke-35 itu suhunya 96,5 sampai 97 derajat Celcius. Phase of water-nya liquid or gases. Kalau misalnya ada yang berbeda hasilnya dengan teman kalian yang ditampilkan dalam video ini, coba silahkan tulis di kolom komentar ya, apa perbedaannya. Lanjut, terakhir to sum up, untuk memberikan kesimpulan, when you heat up some object, nah misalkan ini marshmallow nih dibakar, oke. Kalau misalkan dibakar atau dikasih energi panas, maka the object will get heat energy. Objek tersebut akan mendapat energi panas. Selanjutnya, the temperature of the object will increase. Karena dapat energi panas, suhunya naik. Selain itu, the partikelnya yang menyusun objek will vibrate faster, akan bergerak cepat dan lebih cepat. Sometimes, the heat will affect to the state of matter. Kadang-kadang panas yang diberikan itu akan mempengaruhi state of matter, wujud bendanya. Misal tadi ketika es lama-lama dipanaskan, maka semua es tadi berubah menjadi cair. Tetapi kadang panas tersebut juga tidak menyebabkan benda berubah wujud. Misalkan tadi air kan terus-menerus dipanaskan, tidak semua berubah jadi gas, hanya beberapa. Oke, gitu ya. Sometimes the heat will affect to the state of matter. Itu kesimpulan dari video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi penjelasannya berkaitan dengan hasil eksperimen virtual kita pekan lalu. Oke, thank you. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Kita tutup pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.